سيدنا وقيادتنا وقدوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب لها. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, Abang Ayu yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu ini, walaupun minggu ini ganti hari, ganti malam ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Abang Ayu semua insyaallah. Kita masih berada di bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan Islam dalam tahun Hijriah. Tidak terasa sudah 1446 ya, tak? Tambah muda baik gitu ini kan. Malam ini saya ingin mencoba mengajak kita memperhatikan beberapa hal. Salah satu hal yang menarik dari peristiwa hijrah itu adalah dianjurkannya kepada kita untuk mengikuti Nabi berhijrah. Kalau Nabi hijrahnya adalah hijrah makani, hijrah secara tempat, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan sesudah Nabi hijrah, Nabi mengatakan bahwa setelah aku hijrah ini maka tidak ada lagi hijrahnya itu hijrah secara tempat gitu. Tapi hijrahnya adalah hijrah, tetap dianjurkan berhijrah, dan di beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan bahwa ciri orang yang beriman itu adalah orang yang berhijrah. Ciri orang yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hijrah. Hanya kata Nabi, hijrahnya adalah hijrah secara maknawi, ruhiyah, mental kita. Nah, izin malam ini saya mengajak kita memperhatikan surat yang pertama turun sesudah Nabi hijrah. Ya, jadi sesudah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Allah turunkan satu surah itu ya, yang ternyata mengatur, memberi aturan baru dalam kehidupan umat Islam saat itu ya. Dan saya sengaja mengajak kita mentadaburi surat ini. Tujuannya apa? Setidaknya kita mengambil pelajaran lah gitu ya Pak. Apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi pertama sekali sampai di Madinah gitu. Ayat apa? Ibnu Abbas, jadi Sayyidul Mufassirin, sepupu Nabi yang menjadi rujukan, menjadi maraji, menjadi rujukan seluruh ulama tafsir. Ya. Kata beliau, surah yang turun pertama sekali ketika Nabi baru sampai di Madinah, itu sampai di Madinahnya nih ya, bukan sampai Kuba, tapi sampai di kota Madinah, Nabi sudah tinggal di Madinah. Itu adalah surat Al-Mutaffifin namanya. Wailul lil mutaffifin.
Jadi surat Al-Mutaffifin ini surah Madaniyah, turunnya sesudah Nabi hijrah. Artinya turunnya di Madinah. Kenapa saya mau mengajak kita mentadaburi surat ini? Karena menarik sekali. Dia pesannya ternyata luas gitu, dan sangat berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Ini maaf kita melompat-lompat nih ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi surah Al-Mutaffifin ini turunnya di Madinah dia. Dia surat yang pertama, lalu yang berikutnya pesannya menarik. Kita lihat misal 5 surat pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Itu sampai ayat 5 ya. Ayat 5 dulu. Ayat ini bercerita tentang perilaku curang. Ya. Jadi sebab turun ayat ini, sebab turun surat ini, ketika Nabi baru sampai di Madinah, yang menguasai perekonomian di Madinah itu adalah Yahudi. Jadi Madinah ini kan kota terbuka, jadi ada suku asli, maksudnya orang yang memang sudah turun-temurun di sana, suku Aus, suku Hajrat, gitu. Lalu datanglah Yahudi ke Madinah itu. Ada Bani Nadir, ada Bani Kainuqa, gitu ya. Nah, Nabi datang ke sana, jadi di Madinah itu ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada juga Nasrani. Jadi sudah menjadi kota yang majemuk dari sisi keyakinan. Tapi itu ahli kitab tuh. Ya, Bapak sekalian, Nasrani dan Yahudi gitu. Nah, di Madinah waktu itu ada seorang pedagang Yahudi namanya Abu Juhainah. Abu Juhainah. Kalau ada yang nama keluarga Juhainah harus diganti. Jadi Abu Juhainah ini pedagang besar di Yahudi. Dia punya 2 timbangan. Kailan, namanya 2 kailan. 2 timbangan, 1 timbangan besar, 1 timbangan kecil. Kalau dia beli, misal dari ada petani nih, dari Kumpe jual kangkung kan, misal gitu ya. Dikumpul di toko dia jadi apa? Penampung. Itu dia akan timbang pakai timbangan yang besar. Yang 0,0-nya terhitung. Mungkin kalau timbangan sekarang tuh timbangan digital. Ya, Bang. Jadi walaupun 0,0, kehitung itu. Jadi kalau 9,99 masih kurang kata dia, tambah lagi. Jadi pas. Ya, kalau dia beli dia pakai timbangan besar. Tapi kalau dia jual, dia pakai timbangan kecil. Mungkin kalau kita tuh timbangan apa yang ada pakai ini? Dacin itu kan ya, yang ditimbang belum lagi turun benda apa timbangan ini lagi, oh iya lepas angkut gitu. Kalau ini kan tidak pas, kadang kurang 0, mungkin setengah on tidak nampak di sini, iya tak? Dan itulah sifat dia. Jadi kalau dia beli sama orang harus pas. Kalau dia jual, dia kurang-kurangi. Abu Juhainah namanya tokoh Yahudi ini. Nah, karena beliau itu, karena perilaku berdagangnya yang curang, maka turun surat ini. Jadi yang menarik surat ini, yang pertama, ternyata Islam tidak hanya mengurusi urusan akidah, keyakinan, tidak hanya mengurusi masalah ibadah, salat, puasa, zakat, ya haji. Tidak hanya mengurusi masalah akhlak, cara bergaul bersama
dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan tetangga. Gitu ya. Islam juga mengatur masalah ekonomi. Jadi kata ulama tafsir, turunnya ayat ini memberitahu bahwa tidak ada tempat bagi sekularisme dalam Islam. Karena Islam juga mengatur masalah-masalah di luar keyakinan itu. Ya, juga mengatur masalah perilaku dagang. Gitu. Ya. Nah sekarang mari kita lihat apa memang pesannya. Ya, mari kita lihat apa tadabbur dari surat ini. Memang pesan awalnya adalah perilaku curangnya. Ya, tapi nanti mari kita lihat apa yang diinginkan oleh Allah ketika Nabi berhijrah itu. Ketika apa yang Allah inginkan, sikap yang dimiliki oleh seluruh sahabat ketika dia hijrah. Gitu. Dan sikap ini ternyata menjadi sikap pertama yang Allah sampaikan. Ya. Mari kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, bismillah. Ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Siapa tidak ada pena? Perlu pena tak? Jadi ayat ini wailul lil mutaffifina. Ini ayat 1 ya. Wailul lil mutaffifin. Mari kita lihat kata per katanya. 1, wail, yang kedua lil, yang ketiga mutaffifin. Ya. Kalau kita tengok terjemah maka dimaknai celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang, ya. Wail, sekarang kita tengok wail dulu ya, dak. Wail rasanya kita sudah pernah lupa saya nih wail. Wail itu kalau dalam tafsir Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka menjelaskan wail itu pertama sekali ya seperti dan apa yang disampaikan Buya Hamka inilah yang dipakai oleh orang tua kita, datuk kita dulu ya dak. Wail itu nama neraka, nama salah satu lembah di neraka. Maka neraka wail kata orang tua kita itu tak. Neraka wail. Jadi, Bapak Ibu sekalian, wail itu nama lembah di neraka jahanam. Saya ulang. Neraka yang paling dahsyat, yang paling ditakuti adalah neraka jahanam. Ya. Wail itu nama lembah di neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ada lembahnya gitu. Yang kata Nabi, ini Nabi yang bilang dalam hadisnya, neraka jahanam meminta perlindungan kepada Allah dari lembah itu. Macam mana tuh? Wail itu adalah nama lembah di neraka jahanam yang neraka jahanam berlindung kepada Allah dari lembah ini. Neraka jahanam takut kepada wail ini. Saking dahsyatnya siksaan Allah, azab Allah di sini gitu. Sampai-sampai neraka jahanam dewe berlindung kepada Allah dari wail ini. Itu dahsyatnya wail ini, ya. Jadi kata Allah kalau kita pakai terjemah itu maka neraka wail lah. Lembah di neraka wail lah yang sangat pedih siksanya sampai-sampai neraka jahanam sendiri berlindung kepadanya, ya, yang disediakan untuk orang-orang yang mutaffifin gitu. Ya. Ini arti pertama wail nih. Nama lembah di jahanam, di neraka. Saya singkat ya.
Jadi terbayang Bapak Ibu sekalian, neraka jahanam dewek takut sama lembah ini gitu. Apalagi awak gitu. Apalagi orang yang masuk ke situ. Jangankan neraka yang paling dahsyat ini kan, mungkin neraka yang paling ringan saja sudah kita tidak mampu gitu. Apalagi ini. Nah, ini lembahnya lagi yang ini datuknya neraka mungkin gitu kan, buyutnya neraka yang sangat ditakuti. Itu arti pertama. Artinya konsekuensinya orang yang berlaku curang di dunia, maka dia akan dibalas tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu maksudnya. Ya. Jadi pembalasan akan Allah siapkan untuk orang yang berlaku curang. Tidak hanya di dunia, mungkin kalau di dunia dia sebagai pedagang dia tidak dipercaya orang lagi, orang tidak mau berdagang sama dia, orang kesal sama dia, gitu kan, sehingga ditinggalkan dagangan dia, tidak mau orang beli lagi gitu ya. Di akhirat pun dibalas, ya. Lalu yang kedua berikutnya, wail ini kalau kita pakai istilah di dalam bahasa Arab, dia punya makna dua, ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan wail, celaka gitu, maka maknanya yang pertama itu adalah litaksub namanya. Ya. Litaksub itu kemarahan yang bersangatan atas perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Jadi kalau misal ada orang tua sudah ngunjuk tahu anaknya gitu. Nah, apa kalau ada anak tengkar itu? Apa kalau anak lah diunjuk tahu, masih juga diunjuk tahu, masih juga diunjuk tahu, masih juga, sehingga maknya itu kecewa sekali sama anaknya gitu. Kenapa? Apa macam ini, nak marah sekali dia. Ah, itu wail dalam bahasa Arab, litaksub namanya. Jadi kalau ada orang Arab menyebut kata wail, maknya gitu, wailun, celah, aku marah betul sama kamu gitu. Marah sekali, frustasi, tidak ada lagi harapan aku sama kamu nih gitu. Jadi itu makna yang kedua tuh, kemarahan yang bersangatan. Ya, kemarahan yang bersangatan. Ini bahasa tafsir nih ya, bersangatan ya. Maksud bersangatan itu ya yang luar biasa marahnya gitu. Sangat. Iya, maksud bersangatan, bahasa Melayu ini, tak? Iya. Kage yang ketiga, makna wail ini kalau secara bahasa adalah lil hasrah. Sama, penyesalan atas sesuatu. Lil hasrah itu penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi, yang dia tidak bisa diperbaiki. Ya, penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi, yang dia tidak bisa lagi diperbaiki. Kita dosa bang, misal. Kita pernah jahat sama kawan dulu. Belum sempat kita minta maaf, dia lah meninggal. Kita sadar sekarang, kepingin minta maaf sama dia. Tapi dia lah tak ada. Tak bisa lagi. Langsung ke orangnya tak bisa. Artinya kenapa? Ya dia sudah di alam lain. Macam mana lagi nak? Minta maafnya. Itu dalam bahasa Arab itu, wahil ya Allah, celaka aku. Gitu. Ya, dalam makna dia nyesal betul. Tak bisa lagi aku rubah gitu. Ya, atau contoh lain wail itu kalau berkeluarga bang, talak 3. Ya tak, kono lagi marah nih kan, aku talak 3, gitu kan, lagi marah. Pas sudah dingin, sudah tenang, terpikir deh, ya Allah, ngapa aku talak 3 gitu. Tak bisa dicabut lagi dan tak bisa lagi rujuk. Iya tak bisa lagi rujuk. Macam mana meloinya coba? Tak bisa. Itu namanya wail gitu.
Awak masih cinta, masih sayang, tapi karena marah tadi lupa, terucap. Gitu. Talak 3 tadi tu. Maka hati-hati ya tak? Jangan sampai jadi hasrah, jadi sesalan. Gitu. Maka di beberapa negara Timur Tengah, kini itu dimasukkan dalam hukum pidana itu. Siapa ya suami yang menceraikan istri dengan talak 3 itu pidana. Dilarang. Maksudnya bukan karena apa-apa, tapi untuk menjaga agar jangan sampai itu terjadi karena khawatir nyesal. Justru kebaikan untuk warganya gitu. Ya, dan memang berat sekali itu kalau sampai terucap ya. Nah, balik ke sini jadi wail yang ketiga itu penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi yang dia tidak bisa diperbaiki gitu. Maka orang Arab tuh pakai kata wail gitu. Celaka kau nak, mungkin kalau bahasa awak gitu ya, wail, celaka kau nak. Tapi ya tadi nyesal nian, ngapo kau macam itu nak, bercampur dia antara marah, kecewa, menyesali gitu. Jadi sempurna kalau kata wail itu. Kalau dalam bahasa Arab itu, ya. Nah, ini makna secara bahasa. Ini yang dijelaskan dalam banyak tafsir tentang makna wail itu. Ya, jadi kenapa kemudian Buya Hamka misalnya menjelaskan bahwa wail itu ternyata dampaknya dunia akhirat? Karena ini di dunia dia marah, dia menyesal, dia kecewa, tapi semua sudah terjadi. Di akhirat nanti dia dapat balasan dari Allah Subhanahu. Itu maksud wail. Ya tak? Maka kalau baca Quran ketemu kata wail itu, ingat-ingat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu? Itu. Ada kata itu kan. Nah, ini arti wail yang pertama ya. Baik. Terus sekarang li ini artinya untuk. Kalau ini oke. Celakalah orang-orang yang mutaffifin, diartikan orang yang berlaku curang. Sekarang mari kita lihat Ibu sekalian. Jadi apa makna mutaffifin ini? Ya. Supaya kaget kita tengok awak ngerjoi apa tidak kira-kira. Ya, awak ngerjoi apa tidak. Ya. Jadi mutaffifin ini dari kata toffafa. Kata dasarnya itu toffafa dia. Apa arti toffafa? Yang pertama, toffafa itu ini dalam kebahasaan seperti ini yang dipakai oleh orang Arab kalau nyebut kata toffafa itu ya. Toffafa itu orang yang melompat pagar. Dia masuk ke rumah orang tapi bukan lewat pintu, tapi lompat pagar. Misal apa? Karena malas mutar nih kan, di ujung sana pintunya, dia langsung lompat pagar. Itu namanya toffafa. Ya tak? Kaget. Jadi satu orang yang melompat pagar nih. Yang kedua, toffafa itu artinya kalau orang Arab, misalnya, Bu, ada tamu ke rumah kita. Kita siapkan naik, kita buatkan kopi. Tapi gelas itu kita isi separuh. Atau bikin teh, tapi gelasnya tidak kita isi penuh. Kita isi separuh. Apa tuh bahasa kita itu? Ya, jadi mengisi gelas tapi tidak penuh gitu. Mengisi gelas tidak penuh. Itu namanya toffafa. Jadi sederhananya kata para pakar bahasa, toffafa dari dua definisi ini maksudnya adalah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Ya, melakukan sesuatu yang tidak wajar, mengerjakan hal yang tidak wajar ya, hal yang tidak wajar. Melompat pagar kan tidak wajar karena ada pintu. Ngisi gelas tidak penuh kan tidak wajar.
Apa pikiran kita ya tak? Kalau awak bertamu tiba-tiba gelasnya tak penuh, pikiran kita apa Pak kira-kira? Mungkin pikiran tuan rumah elok lah, dia kalau bertamu dah habis. Atau gula sedang, kopi lagi apa? Belum panen di gunung sana kan. Ya. Jadi ini melakukan hal yang tak wajar, itu tafafa namanya. Ya Pak. Jadi seperti Abu Juhainah yang tidak tadi dia melakukan timbangan yang tidak benar itu. Kalau untuk dia pakai timbangan besar, untuk orang lain dia pakai timbangan kecil. Itu tafafa, tidak wajar itu. Terus yang ketiga, definisi lainnya, tafafa itu adalah sesuatu yang remeh-temeh. Sesuatu yang sepele. Ya, kan sepele ngisi gelas, ngapa udah tinggal penuhi dikit, itu sepele sekali. Sama melompat pagar juga sepele. Ini ada pintu, kenapa melompat pagar? Gitu. Ya tak? Jadi kalau berdagang itu, orang berjualan, sepelenian kan? Oh beratnya 1 kilo. Tapi ketika dia tanpa sengaja, ya atau awak kebiasaan itu, 9,99 misalnya gitu. Kurang 1 gram baik. Itu kan sepele betul. Ya tak? Sepele sekali. Remeh-temeh nian, kecil nian urusan itu. Apa salahnya tinggal penuhi jadi tambah dia sikok 2 gram tadi itu kan. Kalau cabai, kalau bawang, kalau tomat gitu ya. Kalau tomat ada yang besar tambah yang kecil supaya pas gramnya itu. Kalau bawang juga gitu, kalau cabai juga gitu. Mungkin gara-gara sikok 2 berkurang gitu kan. Ya tak? Jadi tafafa itu dia sepele. Sepele sekali. Yang kemudian bisa, maka tafafa itu juga kemudian makna turunan berikutnya adalah bertengkar. Bertengkar. Kenapa? Karena perbuatan yang tidak wajar dan itu sepele membuat orang lain kesal karena merasa dicurangi sehingga terjadilah pertengkaran gitu. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, makna tafafa itu adalah sederhananya kalau berdasarkan definisi ini, ya orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak wajar padahal dia remeh-temeh, sederhana sekali. Ya, tetapi itu bisa menyebabkan pertengkaran. Itu tafafa namanya. Di rumah kira-kira. Ini makna umumnya, makna tafafa secara umum. Di rumah kira-kira ya tak? Cuma gara-gara misal ya kan, bikin kopi kurang atau kemanisan atau kurang panas kan sepelenian itu Pak. Ya tak? Istri bikin kopi, kita merasa tidak pas ini, gitu ya tak? Marah kita, bertengkarlah gitu, ributlah kita, gitu. Nah itu namanya tafafa. Ya, sudah Pak Bu. Ini makna bahasanya. Oke. Jadi kalau kita pakai makna bahasa di sini nih, hati-hati kita. Hanya sekarang kita balik dulu ya, kita balik dulu ke Quran. Apa yang Allah maksud dengan mutaffifin? Kalau ini makna secara bahasa. Sekarang apa yang Allah maksud dengan mutaffifin di ayat ini? Nah, itu dijelaskan pada ayat 2 dan ayat 3-nya. Ya. Kalau yang Allah maksud di ayat ini adalah ayat 2 dan ayat 3-nya. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Ayat 3-nya wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Gitu ya. Jadi kata Allah, mutaffifin itu adalah orang yang alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Ada yang pegang terjemah apa? Kalu alladzi orang-orang yang iya. Jadi kalau dia menerima takaran dari orang lain harus tidak mau iya. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Tidak mau dia. Pokoknya harus pas. Ya. Jadi yang disebut mutaffifin di ayat ini adalah orang yang kalau urusan jatah dia, ya kalau dia menerima timbangan dari orang lain, 'alan nasi yastawfun. Pokoknya harus pas.
Dan yang menarik di ayat itu pakai kata ala. Ala itu di atas. Jadi maksudnya alan nasi, harusnya kan minan nasi, dari manusia harusnya. Harusnya minan nasi ketika dia menerima timbangan dari orang, secara bahasa harusnya pakai minna. Tapi di ayat ini Allah pakai kata ala. Ala itu di atas. Maksudnya apa? Ini awak nian nih maksud ayat ini. Ketika awak menerima timbangan dari orang lain, rasa-rasa kurang padahal atau sudah pas gitu, bang tambah lah bang, dikit baik. Itu maksudnya ala tuh apa? Kita yang nekan, kita yang menekan orang gitu, ya. Jadi itu maksud kenapa Allah gunakan kata ini mako ini ibu-ibu nih. Kalau Kang Soduo nih, padahal sepele nian sih kok duo bawang tuh, sih kok duo cabai. Waalaikumsalam. Ya enggak ada banyak sepele. Tapi tadi alat nas, karena awak minta tambah lah gitu kan. Dia enggak mau ngasih, malah kita jeliti. Bang dikit baik gitu kan. Itu alat nas yastaghfir. Ya. Lalu yang kedua, wa idza, apalagi sambungannya? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi kalau sebaliknya, ya, kalau tadi dia menerima pokoknya harus pas gitu kan, dia tekan pula orang supaya timbangannya cocok gitu. Tapi ketika dia yang beri ke orang, ya, yukhsirun, dia dikurang-kurangi. Ini siapa yang ada yang bertoko tak? Ada yang bertoko tak gitu? Tak ada. Tak, maksudnya punya timbangan apa tak? Tak main timbangan. Ya. Oh, kalau itu untuk orang lain, kalau orang lain dia kurang-kurangi, atau kalau ada kekurangannya dia tutup-tutupi gitu. Oh, kalau ada cacat dari barang jualannya, ndak dia kasih tahu ke orang. Itu namanya mutaffifin. Ini yang Allah maksud mutaffifin di ayat ini. Ya tak? Jadi ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pedagang kain, punya pegawai. Dia pesan sama pegawainya, kain ini bagus, harganya 5.000, gitu kan? Dinar apa dirham biasanya naik? Dirham ya, dirham ya di sana itu ya. 5.000 dirham misalnya. Oh ternyata kain yang sejenis yang sama ada cacatnya gitu. Maka dia pesan sama penjaga tokonya, ini jual separuh harga gitu. Karena dia cacat, mungkin ada yang rusak kain itu. Jadi suatu hari ketika dia periksa lagi, nggak ketemu lagi kain yang cacat itu. Ditanya sama penjaga tokonya, mana kain yang cacat itu, sudah laku tadi baru saja dibeli oleh orang katanya. Berapa kamu jual? 5.000 dirham. Tidak kamu potong setengah? Enggak Pak, dia mau. Enggak boleh, cari orang itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena mutaffifin. Ada rusaknya enggak dikasih tahu. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dari ayat ini adalah jadi ada orang yang ketika dia berdagang, hak orang lain, kalau dia menuntut haknya dari orang lain itu harus penuh. Ya Pak, saya ulang ya. Kalau dia cerita hak untuk dia, pokoknya harus pas. Harus penuh. Tak boleh kurang. Kalau hak dia itu kan. Tapi kalau cerita kewajiban, tadi itu dianggap sepele, kurang-kurang dikit itu. Ya tak? Dianggap sepele, kalau kurang-kurang dikit itu dia sepelekan, dia remehkan gitu ya. Dah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Itu yang Allah maksud dengan mutaffifin di ayat pertama, ya. Jadi ada perilaku Abu Juhainah yang dia curang sekali.
Kalau dia ngambil beli atau dia ditimbang atas untuk urusan dia harus pas. Tapi kalau dia nimbang ke orang lain, agak lu lah, enggak apa-apa lah, kurang-kurang dikit nih gitu. Ya. Sederhananya tuh memang kalau kita minta sama orang rumah harus pas. Tapi ketika orang rumah minta tolong, get dulu, bentar lagi gitu. Kita apa? Remehkan gitu, Pak. Sepelekan padahal dia biasa apa sebetulnya. Balik ke rumah, nengok orang rumah cemberut, ngapa kau nih? Kita minta dia senyum tapi awak juga jelit ke dia gitu kan. Ya. Jadi mutaffifin, nah, maaf, saya ulang, saya batasi dulu. Kalau di ayat ini dijelaskan bahwa ini terkait perilaku ekonomi. Ya. Maka ini tidak boleh dilakukan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditegaskan pertama sekali oleh Allah ketika Nabi mulai memimpin di Madinah. Jadi hal pertama yang ditetapkan oleh aturan umum yang dipakai harus dilaksanakan. Madinah kan kota pedagang. Seluruh pedagang Madinah tidak boleh lagi ada yang berlaku seperti Abu Juhainah. Dan sejarah mencatat sejak saat itu tidak ada lagi pedagang di Madinah yang curang. Sampai Nabi meninggal. Ya, selama Nabi hidup tidak ada. Dan hari ini itu masih dirasakan. Orang-orang yang garis keturunan kaum muslimin di sana itu menjaga betul masalah mutaffifin ini. Kenapa? Karena itu ayat pertama gitu. Ya. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian seperti apa kondisi Madinah itu berubah. Ya. Jadi dengan Nabi menyampaikan ayat itu, kehidupan ekonomi berubah, tidak ada lagi hak-hak orang lain yang tidak dipenuhi, tidak ada lagi kewajiban yang tidak ditunaikan gitu. Semuanya kemudian presisi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini dan Allah mengancam ini, Nabi memberitahu bahwa kalau ya ada orang yang berlaku curang dalam timbangan, maka negeri itu, kampung itu akan mengalami dua hal. Satu kekeringan, yang kedua panen tidak berhasil kata Nabi. Hadis ini sahih. Kalau ada orang yang berperilaku curang dalam timbangan, maka satu kering panjang, atau yang kedua panen tidak jadi. Jadi saya kadang-kadang, maaf Bapak Ibu sekalian, ketika asap banyak nian itu, ya enggak? Kering itu kan sebab kekeringan ya. Sawit itu ampun gara-gara kering itu maka tidak ada hujan, rusak dan dampaknya itu perlakuannya untuk memperbaiki harus 1 tahun gitu. Baru 1 tahun kemudian panennya bagus lagi. Kalau kita hubung-hubungkan sama hadis Nabi bisa jadi. Ya. Artinya kalau suatu kampung, suatu negeri, satu kota banyak pedagangnya yang curang-curang, salah. Jadi kalau kita banyak-banyak memang Nabi ngajari kita untuk banyak istighfar kalau terjadi kemarau panjang ataupun panen tidak berhasil itu. Ya, ada sesuatu yang tidak benar berarti yang terjadi di sana. Oke. Ini konteks ayat ini. Sudah? Ini konteks makna berdasarkan ayat 1 2 3. Tapi dalam tafsir kemudian dijelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa mutaffifin ini dia tidak hanya tok pada perilaku ekonominya. Tapi perilaku substansinya juga. Allah mencela, Allah mengecam orang yang berlaku curang dalam berhubungan misalnya. Ya. Dan ini yang tadi nih, ingat yang sederhana. Sederhana sekali dia ngerjakan hal yang tidak wajar, remeh-temeh, sepele, tapi bikin bertengkar. Raso-raso di rumah. Ya enggak, antara suami dengan istri. Pernah enggak kita bertengkar hanya urusan kecil? Hanya karena ada salah seorang yang tidak mengerjakan hal yang juga sebetulnya sederhana. Gitu. Awak bebalak jadi ribut besar hanya karena maaf sekali lagi masalah sepele gitu. Rasanya ngalami gitu lah ya. Entah mungkin karena awak sedang capek, entah karena awak salah sangko, entah karena kata orang segala macam tak gitu, cross check lagi, tak tabayun lagi, beribut kita kan, beribut kita.
Nah, Allah tidak suka yang seperti itu. Ya. Jadi isi pesan dari Wailul lil mutaffifin ini selain perilaku ekonominya, juga ini penuhilah hak, penuhilah kewajiban masing-masing. Secara baik. Jangan kalau mau minta gaji harus pas, tidak boleh kurang dikit juga. Tapi sewaktu kerja, santai nian gitu. Maka hari ini kalau ada kontrak-kontrak pembangunan, misal rumah ya dak, orang bangun rumah, jarang orang yang mau sistem kontraknya harian. Nak borongan itulah. Kenapa harian tidak mau lagi? Karena harus ada pengawas. Kalau tidak diawasi, tidak pegawai. Sudahannya kerjaan yang harusnya siap 3 hari, tidak tahunya karena tidak ada yang ngawasi, gajinya harian, siap seminggu. Dia enak, kerja santai, awak tidak kate, dia duduk-duduk. Apalagi zaman sekarang nih bang. Tidak kate, tidak ada pengawas. Kadang sambil kerja, sambil main game, sambil pegang HP, banyaklah apa, bunyi WA berhenti, bunyi WA, HP berhenti gitu. Nah itu kan tidak memenuhi kewajiban secara baik. Kalau seperti itu tadi, ya tak? Kerjaan yang, ini kontrak harian 150.000 sistemnya, maka daftar pekerjaannya harus ABCD, tapi kemudian tidak tercapai. Nah, itu mutaffifin. Kalau sebetulnya ini harus jadi perhatian kita nih. Intinya ada hak suami, ada hak istri kita yang tidak kita penuhi, sementara kita meminta dia harus sempurna. Mutaffifin namanya. Jangan menuntut kesempurnaan dari pasangan, sementara awak dewek tidak bisa melakukan hal yang kita inginkan tadi untuk diri kita dari dia tadi. Ya, jadi pesannya ini. Pesan utamanya, kalau kerja minta gaji penuh. Padahal masuk harus jam 8, awak jam 8 lewat 5 menit. Sepele. 5 menit. Remeh-temeh tadi. Tetapi tetap, karena sudah kontraknya, kewajibannya harus pas, gitu kan. Kecuali ada kesepakatan, 8 lewat 5 menit masih ditolerir, gitu. Masih diperkenankan. Gitu. Jadi sampai begitu Islam mengatur tuh. Maka terbayang oleh kita bagaimana suasana kehidupan di Madinah itu. Nikmat betul, semua orang percaya, pedagang saling menjaga gitu. Dan itu yang dibangun oleh Nabi lewat piagam Madinah itu. Makanya Madinah ini jadi kota iman. Sampai hari ini kalau seluruh ulama sepakat katanya kalau ingin cari iman maka datanglah ke Madinah gitu. Karena Madinah adalah kota iman katanya. Iman itu betul-betul diterapkan di sana. Gitu. Kita kan rasakan, Pak. Kalau di Mekah, balik cerita torik kemarin tuh. Kalau di Mekah kan torik gitu. Tapi kalau di Madinah torik gitu. Lembut. Akhlaknya luar biasa. Nah, jadi kalau dengar surat ini atau kalau baca surat ini, ayo Bapak Ibu sekalian, mutaffifin, maka perhatikanlah tadi. Kalau yang betul-betul kita pedagang yang hari-harinya memang terlibat dalam jual beli, maka jangan sesekali ada hak pembeli yang kita kurangi. Gitu. Hanya karena kita ingin mengambil untung walaupun kecil. Saya bilang tadi itu kan, jual 9,99 misalnya. Ternyata tidak kita penuhi yang sedikitnya itu, tetap masuk ini. Walaupun sepele, walaupun tadi karena memang tofafa itu remeh-temeh. Gitu. Sepelenian. Gitu. Ya. Maka sekarang pun kita kalau belanja, Bu, terapkan, amalkan ayat ini. Kalau sudah ditimbang, sudahlah. Ya. Jangan dijeliti lagi penjual tuh. Iya. Kalau dia ridho, mungkin kita minta ridhonya, boleh dah ditambah sih kok nih. Kalau dia bilang boleh, ya lajulah gitu kan. Kan masih minta boleh ya dak. Asal disetujui. Tapi kalau dia udah mau pokoknya tambah dikit bae gitu. Kau nih lokek nian aku tiap hari belanja sama kami misalnya. Itu alan nas itu ya astaghfir. Ya dak. Dahsyat surat ini.
Jadi etos ekonominya itu luar biasa. Ya, semangat berekonomi luar biasa. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Oke. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sekalian, saya ulang tadi, ini surat pertama yang turun. Ya. Ini surat pertama yang turun ketika Nabi pindah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah. Ya. Artinya Allah mengatur langsung cara bersikap itu. Ya. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, salah satu pesan dari hijrah hari ini, ayo, ketika kita berurusan sama orang, ya, kalau ada tugas kita, kewajiban pada orang itu, maka penuhilah dengan sebaik-baiknya. Agar kita tidak kena ayat ini. Ya, hati-hati sekali, karena tadi saya bilang di awal, maknanya itu wail itu ya lembah neraka jahanam, penyesalan kita. Kalau balik ke sini, yang ngomong wail ini siapa? Allah. Artinya Allah yang marah betul terhadap orang yang berperilaku curang itu. Kalau yang ngomong misalnya kawan kita wail, mungkin buat kita tuh bebannya tidak terlalu berat, mungkin sehari 2 hari lupa gitu. Yang menyesali itu kawan kita, mungkin kita tidak terlalu terpikir. Tapi ini yang menyesal, ini yang marah, ini Allah. Yang marah, yang sangat kecewa, yang sangat menyesali perilaku curang itu Allah di ayat ini. Jadi kalau kita tidak memenuhi hak orang lain, kita tidak melaksanakan kewajiban kita secara baik, wail kita. Allah, kata Allah, wailul lil mutaffifin. Maka hari ini ayo kita mulai, misal dari rumah kita tuh, Ya tak? Jangan cuma baliknya itulah tadi itu kan. Saling introspeksi lagi kita kan. Jangan kita minta pasangan kita nak sempurna, awak tidak gitu. Jangan kalau kita nuntut dari dia harus sempurna ketika awak memenuhi permintaan dia tidak sempurna. Jangan. Sekarang perhatikan. Layani pasangan kita dengan sebaik-baiknya gitu kan. Di rumah itu juga masing-masing laksanakan tugas secara proporsional sesuai dengan kewajiban kita masing-masing, ya. Oke. Ini bagian pertama. Ya tak? Jadi itu surat yang luar biasa karena merubah langsung sahabat itu. Jadi ketika Nabi hijrah, perilaku ekonomi orang Madinah berubah. Sahabat berubah juga perilakunya. Ya, luar biasa. Dan makanya kemudian Madinah menjadi sangat maju. Karena orang datang ke sana itu berdagang, melakukan hubungan dagang, itu semua senang, semua tidak pernah merasa dicurangi. Ya. Oke. Saya stop sampai di sini pembahasan ayat ini. Intinya saya ingin sampaikan bahwa perilaku ini perilaku penting. Ini masalah penting. Karena ini masalah pertama yang Allah perbaiki. Yang Allah ingin masyarakat Madinah lakukan gitu. Jadi kalau di Mekah Allah itu memperbaiki personal. Kalau di Madinah aturan itu mengatur institusi gitu. Karena di Madinah Nabi sudah menjadi pemimpin. Ya, dia tidak hanya jadi nabi, tidak hanya jadi ulamanya di situ, tapi jadi raja juga, jadi pemimpin gitu. Maka ketika dia menjadi pemimpin, mungkin bahasa sekarang jadi presiden lah gitu. Aturan itu juga mengatur masalah kelembagaan institusi. Kalau di Mekah enggak. Coba kita lihat di Mekah misalnya. Di Mekah itu hal-hal yang diajarkan oleh Allah banyak betul yang sifatnya personal. Banyak betul sifatnya personal. Ya, misal contoh, saya tadi baca tafsir tentang surah Al-Muzammil. Ya, kita pernah di awal sekali pertemuan saya pernah cerita tentang Muzammil ini surat yang ketiga yang turun, wahyu yang ketiga yang turun. Sudah Iqra 1-5, ya, lalu surat Al-Qalam 1-9 atau sampai beberapa itu ya. Lalu sudah itu surah Al-Muzammil.
Al-Muzammil tidak mengatur. Dia betul-betul mengatur masalah pribadi. Ya. Ya ayyuhal muzammil. Jadi ini surat ketiga nih. Surat pertama kan Iqra. Ya Pak ya. Jadi Nabi turun, malaikat Jibril pertama kali turun bawa perintah Iqra, baca. Nabi Muhammad sudah pandai, sudah pintar, sudah kaya. Ya tak? Ekonominya sejahtera, dia dipercaya jadi orang. Coba bayangkan peristiwa, saya ulang ya, saya kilas balik sebentar balik ke awal-awal Nabi diturunkan itu. Turun perintah pertama surat Al-Alaq, Iqra. Nih ya. Iqra. Iqra ini isinya baca. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, siapa yang disuruh baca sama Allah Subhanahu wa taala itu? Nabi. Nabi Muhammad itu siapa? Saya membaca, coba saya baca nih. Kayanya Nabi itu luar biasa, Pak Bu. Luar biasa. Nabi waktu meninggal, saya contohkan ini, karena memang Khadijah itu adalah salah satu saudagar kaya di Makkah. Satu di antara 6 orang paling kaya di Makkah, Khadijah. Sehingga Nabi, walau waktu menikah, Nabi juga membawa harta, warisan dari orang tuanya, ataupun harta dia berusaha sebelum dia menikah. Gitu. Tapi dia bertemu dengan Khadijah yang sudah kaya raya. Bapak Ibu terbayang enggak, Nabi itu waktu meninggal punya tanah 15 bidang. Peninggalan dia 15 apa istilahnya tuh? 15 kapling lah mungkin bahasa awak sekarang tuh. Yang satu kapling harganya 25,5 kilogram emas. Harga saat itu. Harga sebidang tanah dia tuh 25,5 kilogram. Kilo. Berapa? Sekilo sekarang emas berapa harganya? Sampai anggaplah 1 M, ya tak? Sampai 1 M. Kemarin kan sempat sampai tinggi sekali ya. Anggaplah kita ambil rata-rata 1 M lah, ya tak? 1 kilo itu. Beliau punya tanah yang seharga sebidangnya 25,5. Berarti 25 miliar kali 15. Itu harga tanahnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi waktu meninggal itu enggak punya uang, terpaksa jual baju besinya, separuh untuk bayar utang, separuh untuk beli kain kapannya, enggak kena itu. Enggak kena. Harus dicek lagi hadis itu. Kita selama ini kan dengarnya itu. Karena Nabi dalam hadis yang sahih, di beberapa hadis menyebutkan Nabi itu orangnya sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Kedermawanan Nabi seperti angin yang bertiup. Ini Nabi nih. Jadi dermawannya Nabi itu seperti angin yang bertiup. Maksudnya apa? Tidak berhenti-berhenti, berembus terus. Sekarang macam mana angin bertiup? Macam mana beliau Nabi nak bagi terus kalau Nabi tidak punya? Kan tidak mungkin itu. Jadi harta cash Nabi itu dikatakan sampai 2000 sekian emas lagi, gram lagi, ada kilo lagi gitu. Jadi 2 juta sekian gram emas gitu. Jadi kalau dikilokan kan jadi 2 juta sekian, 2 juta 1000 sekian gitu. Jadi kalau secara ekonomi ternyata Nabi kaya gitu. Artinya. Cuma Nabi kalau ditanya sama Allah kan mau jadi apa? Dia hanya tetap ingin jadi Nabi yang bukan kaya, bukan raja. Dia tidak mau seperti Nabi Sulaiman gitu. Kenapa kan orang miskin masuk surga duluan gitu. Nah balik ke sini kan, perintah membaca ini untuk orang yang seperti itu tuh, yang secara ekonominya hebat. Di tengah masyarakat dipercaya. Nabi kita itu alamin. Di Mekah itu tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kaya Quraisy nitip barang itu ke Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang punya simpanan
taruh di rumah khawatir kayak berkurang-berkurang. Itu nitipnya ke rumah Nabi Muhammad. Sampai ketika Nabi Muhammad mau hijrah, beberapa hari sebelum Nabi Muhammad mau hijrah ke Mekah, ke Madinah itu, Nabi menyuruh Ali mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Nabi gitu. Sehingga orang Makkah bertanya-tanya, nih jangan-jangan Nabi mau pindah juga gitu. Dan dihitung oleh ahli ekonomi yang ahli sejarah ya, khusus masalah ekonomi, hampir 12 miliar barang titipan orang Mekah kepada Nabi itu. Dulu kan belum ada bank. Belum ada brankas ya, bank yang punya brankas-brankas lemari segala macam itu kan. Di rumah Nabi lah. Coba bayangkan itu, kepercayaan orang kepada Nabi kan. Kalau ada orang punya masalah datangnya ke Nabi. Kalau ada pertengkaran minta Nabi yang menjadi hakimnya. Kalau ada yang punya hutang datang ke Nabi, Nabi bantu bersama Khadijah gitu. Jadi secara ekonomi mapan, cerdas. Kenapa orang seperti itu disuruh baca? Ini perjalanan wahyu pertama nih. Jadi lihat bagaimana ini hal-hal yang harus kita perhatikan, maksud saya terkait masalah bagaimana kita berislam itu. Orang yang pade, mungkin kalau bahasa sekarang ini macam mana nyebut gelarnya itu kalau Nabi itu? Kalau boleh pakai gelar dulu. Iya tak? Karena Nabi ikut perang lebih 5 tahun, bidang ekonomi lebih 5 tahun, jadi manajer yang profesional lebih dari 5 tahun perjalanan hidup dia itu. Artinya dia kemampuan ekonominya oke, militernya oke, politiknya oke. Multi talent kalau bahasa sekarang itu. Nah orang yang begitu Allah suruh wahyu pertamanya itu baca gitu. Baca. Sekarang pertanyaannya itu, Bapak Ibu sekalian, kira-kira padek siapa antara kita dengan Nabi itu? Misalnya dari sisi ekonomi baik, atau dari sisi kepercayaan masyarakat, atau dari sisi pengalaman yang multidisiplin. Nabi jauh. Tapi kenapa Nabi disuruh baca? Pesannya Pak, Bu, pesannya. Kalau ini kan wahyu pertama nih. Ini balik cerita wahyu pertama. Kalau tadi perilaku di Madinah kan. Kalau di Mekah wahyu pertamanya itu disuruh baca. Artinya ketika kita ingin berislam yang baik, maka mulailah pendekatan pertama kepada agama kita ini dengan belajar, dengan baca. Alhamdulillah ini bagian kita membaca juga nih kan. Dibacokan. Baca juga lah kan. Iya tak? Oh, wahyu kedua Al-Qalam. Al-Qalam itu artinya pena. Maksudnya menulis. Artinya apa? Dokumentasikan apa yang kita baca itu. Kalau kata dalam tafsir Al-Misbah itu monumentasikan apa yang kita baca. Maksudnya apa? Jadikan ilmu pengetahuan yang kita punya itu nampak hasilnya gitu. Nah, yang ketiga, coba baru turun surat ini nih Al-Muzammil. Saya mau agak dikit panjang nih ya cerita ini ya. Ya, ini wahyu ketiga nih. Ya ayyuhal muzammil. Ya, Nabi dipanggil pakai kata ya ayyuha. Kalau dalam bahasa Arab itu ya ayyuha itu panggilan ta'nisun, panggilan sayang, wal mutallafah, dan panggilan kelembutan. Ya ayyuha itu panggilan sayang, panggilan yang penuh dengan kelembutan. Allah panggil Nabi Muhammad begitu. Kalau panggil Nabi Adam ya Adam. Panggil Ibrahim ya Ibrahim. Panggil Musa ya Musa. Panggil Isa ya Isa. Gitu kan? Tapi pas memanggil nama Nabi Muhammad, memanggil Nabi kita, Allah pakai ya ayyuha, tidak langsung ya gitu. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa gitu enggak. Tapi ya ayyuha. Dari panggilannya saja Nabi kita itu sudah beda. Jadi ta'nis, panggilan sayang, wal mulattafah, dan panggilan penuh kelembutan. Nah di ayat ini Allah panggil Nabi dengan panggilan yang penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Itu biasa di Arab, panggilan seperti itu. Ya. Muzammil ini selimut, ya. Tapi ada bedanya nanti kan wahyu keempat ya ayyuhal mudatsir.
Sama nih, artinya sama-sama selimut. Ya ayyuhal muddatsir. Ini sama-sama selimut nih. Tapi kalau ini, kalau bahasa Inggrisnya itu covering. Apa ya? Kalau ini di bandara tuh namanya apa? Wrapping gitu. Kalau pakai bahasa, kita pakai bahasa kumpe nih. Nah. Covering itu penutup karena ada sesuatu yang tidak nyaman kita tutupi gitu. Ada hal-hal yang kita takut pada sesuatu, maka kita kemudian melindungi diri kita gitu. Nah, itu mudatsir namanya. Tapi kalau kita menyelimuti diri kita karena kita sudah merasa nyaman sekali, bukan karena ada perasaan takut, nah itu muzammil namanya. Wrapping itu kan kalau ada kita bawa tas di apa namanya, sampai yakin kita udah aman, nggak ada pikiran lain-lain lagi kita. Tapi kalau covering ini, kalau mudatsir itu kita menutupi sesuatu karena kita takut ada hal yang tidak kita inginkan. Nah, di ayat yang ketiga ini, di surah yang ketiga, wahyu yang ketiga ini Allah panggil Nabi, ya ayyuhal muzammil. Ya. Wahai engkau yang berselimut. Jadi selimutnya nyaman gitu. Jadi ini sebetulnya bukan teguran ya. Harus jadi bahan perhatian kita juga. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Kan itu dah ayatnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut, yang enak di balik selimutnya itu nyaman sekali gitu. Maksudnya wahai orang-orang yang tidur, qumil laila, bangun, Saya mau cerita kalau di wahyu pertama di Mekah itu merubah perilaku ekonomi, kalau di Madinah itu merubah pribadi. Di Mekah merubah pribadi, di Madinah merubah institusi. Ya, sempurna sekali Islam itu. Coba lihat. Qumil laila bangunlah. Qumil laila illa, bangunlah di waktu malam. Qumil laila illa, begini ya tulisannya ya, qalilan gitu ya. Kalau tengok nih, perhatikan ayat. Kum ini artinya dari kata qama. Ini qama. Qama itu artinya berdiri dengan tegap, sikap sempurna, qama. Jadi ketika Nabi sedang tertidur, dia berselimut, nyaman sekali gitu, kata Allah, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit. Coba lihat. Apa yang Allah minta kepada orang yang akan diberikan amanah kenabian itu? Awal sekali yang harus dia kerjakan apa? Pesannya adalah apa yang Allah ingin dilakukan oleh seorang muslim pertama sekali kalau dia ingin Islamnya sempurna gitu. Mulainya dari mana? Kan Al-Quran bilang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi huda lil muttaqin. Quran itu adalah kitab yang tidak ada kerugian, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Dia petunjuk untuk orang yang bertakwa. Berarti Al-Quran itu baru akan fungsional ketika ada syarat yang dipenuhi. Gitu kan? Nah, supaya syarat itu terpenuhi, mulainya dari mana gitu, Pak? Ini model pendekatan untuk menjadi muslim yang baik nih. Jadi satu baca, kedua apa yang dibaca itu ditulis, diingat, diperhatikan, gitu kan? Lalu yang ketiga perhatikan poin-poin perubahan ini. Jadi kata ulama tafsir, surat Al-Muzammil ini adalah bekal yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum dia
berangkat. Sebelum dia, bekal yang harus dimiliki seseorang sebelum dia menjalani kehidupan berislamnya secara lebih baik ke depan. Gitu. Ketika dia mau memulai perjalanan rohaninya untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bekal yang harus dia punya apa? Itu di surat Muzammil ini. Qumil laila. Jadi yang pertama sekali ini bekal untuk orang yang ingin memulai perjalanan panjang rihlatul lillah supaya dia dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya dia bisa jadi muslim yang baik gitu. Pendekatannya mulai dari mana? Dari sini yang pertama sekali. Qumil laila, bangun. Qama. Qama tadi itu berdiri dengan sikap sempurna maksudnya, Pak. Makanya dalam perintah-perintah salat itu selalu pakai kata aqimus shalah. Aqimus shalah. Maksudnya apa? Dirikan sholat itu dengan sikap tegak sempurna, yang kokoh, yang mantep gitu. Jangan sholat itu enggak koma namanya kalau sholatnya, ya maksudnya tidak sikap sempurna gitu. Cepat-cepat juga kan pelintat apa? Itu kan enggak sempurna juga itu. Yang Allah inginkan itu sempurna gitu. Allah gitu. Ngangkat tangan tidak sampai, tidak koma itu. Tidak, maksudnya tidak kum. Yang Allah ingin adalah kum. Kum, karena kum itu banyak di dalam Al-Quran itu konteksnya adalah sholat, maka ulama tafsir itu mengartikan ini adalah sholat. Ya, Qumil laila, sholatlah di waktu malam. Laila maknanya dua, ya, diterapkan hari ini di muka bumi ini dengan dua cara. Ada yang menganggap laila malam ini, laila ini, kalau sudah masuk maghrib. Maghrib sampai subuh, ini laila namanya. Ya, ada juga yang bilang malam itu adalah ketika tidak lagi ada cahaya merah di langit itu. Itu maghrib masih ada, tadi kita balik dari masjid, maghrib masih ada cahaya merah. Berarti belum malam. Kalau dihitung katanya itu isya mulainya. Pendapat kedua. Nah, kita pakai yang mana, Pak? Kalau pakai yang kedua, maka buka puasanya harus nunggu malam. Berarti harus isya, bukan maghrib. Ini orang Syiah, Pak. Yang pakai. Jadi kalau ketemu orang seperti ini Syiah. Syiah pakai ini. Ya. Kalau kita kan enggak, maghrib sampai subuh. Oke. Ahlussunnah wal Jamaah, maghrib itu walaupun di ufuk masih kelihatan merah-merah itu sudah malam. Maka bangun mulai dari maghrib sampai subuh itu ternyata disuruh bangun kita. Illa qalila, kecuali qalila ini dikit. Jadi kalau dalam bahasa Arab qalila itu kalau ada 10 jam, qalila itu kurang dari separuh. Itu qalila namanya. Kalau kurang dari separuh, bisa 2, bisa 3, misal 10, separuhnya kan 5 ya Pak? Oh 8 jam, berarti separuhnya 4. Berarti kalau qalila itu ya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bangun di waktu malam kecuali sedikit. Maksud sedikit ini apa? Tidur. Tidurnya sedikit. Ini perilaku. Dan ini yang kita harus lakukan nih Pak. Kita harus berusaha hijrah juga nih. Ya, mumpung Muharram ini kan. Karena ternyata Nabi mulainya dari sini. Aisyah, Khadijah mulainya dari sini. Sesudah ayat ini turun, Nabi bilang kepada Khadijah itu, ya Khadijah mulai malam ini kita tidak lagi akan lama-lama tidur. Bahasanya mungkin begitu Pak. Tidak ada lagi tidur sampai 8 jam, tidur sampai 6 jam itu tidak ada. Nabi istirahat tidak? Iya istirahat. Kita cerita kemarin, tidak 6 macam istirahat. Tapi sedikit. Sekarang mari kita perhatikan kelanjutan ayat ini ya. Jadi kata Allah, Qumil laila illa qalila. Bangun di waktu malam. Untuk apa sholat? Boleh tidur, boleh, tapi sebentar aja. Gitu. Kalau ini, tadi apa ya? Kurang dari separuh ini kan ya. Coba lihat sambungan ayat ini. Jadi perintah pertamanya itu qiyamul lail. Qiyamul lail. Pekerjaannya apa? Salat.
Maksudnya apa? Salat malam. Surat ini memberitahu kita tentang perilaku penting yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketika wahyu ini turun, perintah sholat 5 waktu belum ada. Belum turun, karena 5 waktu nanti tahun pas Isra Mi'raj, Pak. Ya, sudah tahun ke-9 atau tahun ke-10 kenabian. Sementara ini Nabi baru diangkat jadi Nabi nih. Perintah sholat 5 waktu, nanti tahun ke-9 atau tahun ke-10. Jadi dari tahun pertama sampai Isra Mi'raj itu, sahabat sholat apa? Sholat apa, Pak? 2 waktu sholat. Ya. Malam dan pagi dan malam itu. Senja dan malam apa ya? 2 waktu sholatnya. Bukrata wa asila itu. Oke. Balik, jadi sebelum 5 waktu ini, maka perintah utamanya ini sholat malam nih ya. Kita fokus ke sholat malam saja. Perintah utamanya sholat malam. Saya ulang, jadi ketika Allah baru memulai memberikan Islam kepada Nabi, dan Allah kepingin Nabi kemudian bisa melaksanakan agama perintah itu secara baik, maka Allah memulai satu, baca, yang kedua, sholat malam. Qumil laila illa qalila nisfahu. Ya, sedikit boleh, nisfahu itu separuh. Awingkus minhu qalila, atau kurang dari separuh gitu, jadi 1/4. Auzid alaih, atau tambahkan jadi 3/4. Nih kita balik, nih cerita pakai pecahan nih Pak. Jadi kalau satu malam itu 8 jam. Ini saya mau ngajak kita nengok Nabi Pak. Macam mana kehidupan Nabi ya. Nabi itu yang mana sholatnya? Sholat malamnya Nabi yang mana? Apakah qalila nisfahu? Apakah nisfahu separuh? Awingkus minhu qalila, atau 1/4 malam? Auzid alaih, atau ditambah malah jamnya gitu. Jadi kalau setengah malam ini 4 jam. Kalau 1/4 malam 2 jam. Kalau 3/4 6 jam. Nabi di mana bangunnya? Ternyata dijelaskan Nabi di sini, Pak. Nabi sholat malamnya di sini. Padahal waktu itu surat yang turun baru Iqra, Al-Qalam, Al-Muzammil. Belum ada surat-surat yang lain. Jadi Nabi baca apa tuh? Sholatnya lama. Makanya perintah berikutnya, dan ini yang banyak dilanggar oleh kita sekarang Pak, kata ulama tafsir. Sholat malam itu kan, sambungan ayat ini kan warattilil Qur'ana. Ini saya hapus ini, warattilil Qur'an. Tartil, dan membaca Al-Quran. Jadi sini qiyamul lail, itu sholat malam. Yang kedua, membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Artinya waktu sholat itu, dalam sholat malam itu, dia membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu slow tapi jelas bunyinya. Pelan tapi huruf-hurufnya pas. Maka kata ulama, banyak yang ini melanggar kaidah sholat malam ini. Bukan melanggar. Tidak memenuhi kaidahnya. Ada yang sholat malamnya. Kalau Ramadan kan sholat malam juga itu Pak. Tarawih itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Waladhdallin gitu. Enggak tartil. Kaidah salat malam itu ternyata menurut ayat ini tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Saya kepingin 2 poin ini. Sebetulnya ada 8 poin di surat ini ya Pak. 8 poin nanti kita baca. Coba lihat lagi surat Muzammil. 8 poin yang menjadi bekal yang harus dikerjakan ketika seseorang ingin melakukan perjalanan bersama Islam. Maksudnya dia ingin memperbaiki kehidupan beragamanya. Gitu. Maka yang harus dia siapkan yang harus dia lakukan pertama kali, dia harus sholat malam. Dan membaca Al-Quran. Kenapa harus tartil bacanya? Pak, jadi dijelaskan begini. Kenapa harus baca Quran? Kenapa harus baca Quran?
Ya, ini juga Iqra nih kan hubungannya ke sini. Jadi Al-Quran itu namanya nur. Salah satu nama Al-Quran itu adalah nur. Selain dia cahaya, huda, selain dia petunjuk huda, dia juga nur. Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Nanti di surat An-Nur itu ada nurun alan nur. Cahaya di atas cahaya. Jadi hati kita ini Pak, ya, cahaya itu akan terang, cahaya itu akan nampak kalau bertemu antara dua hal yang sama-sama memiliki cahaya. Mata kita ini kan nur aini, cahaya mata. Mata kita ini kan ada cahayanya Pak. Cuma mata ini walaupun mata kita bagus, kita buka lebar-lebar, tapi di tengah malam yang tidak ada cahaya bulan atau cahaya bintang, nggak berfungsi mata kita. Oke? Itu yang pertama. Atau kalau siang hari, ini tafsir Nur ala Nur, tafsir surat An-Nur itu ya Pak. Kalau misal matahari terang, tetapi mata kita ini buta, tetap tidak ada guna. Cahaya itu baru akan maksimal dirasakan manfaatnya dari matahari ada, mata kita sehat. Maka bertemu dua poin ini, maka nampaklah semuanya gitu. Nah, dikatakan Al-Quran dengan hati kita tuh begitu Pak. Hati kita ini ada cahaya, Al-Quran itu cahaya. Dia baru, kalau cahaya ini datang ke hati kita, maka akan teranglah seluruh bagian di dalam jiwa kita ini, diri kita ini. Otak kita diterangi, pikiran kita diterangi, pendengaran kita terang, penglihatan kita terang, lisan kita terbimbing gitu. Kalau dapat cahaya yang kuat. Kalau dulu sebelum ini saya bilang nur itu seperti watt ini. Makin banyak dia mendapatkan cahaya Quran, makin banyak dia membaca Al-Quran, makin kuat wattnya. Maka makin banyak yang ruangan yang diterangi. Makin rendah wattnya, maka makin sedikit ruang yang diterangi. Jadi, kenapa Allah suruh di awal itu Nabi itu membaca Al-Quran? Salat malam juga perintahnya baca Al-Quran dengan tartil. Gitu. Tujuannya apa? Agar cahaya dalam jiwa kita ini bertemu dengan cahaya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Saya ulang, kenapa? Agar cahaya dalam diri kita inilah yang membuat kita punya semangat. Cahaya dalam diri kita ini yang membuat kita punya tekad, punya keinginan, itu dari cahaya diri. Tapi cahaya ini tidak akan bertahan lama kalau dia tidak didorong dari cahaya eksternal, katanya gitu Pak. Yang membuat semangat itu semakin kokoh dan bertahan, yang membuat tekad dan misalnya kemauan untuk ibadah terus, itu harus ada cahaya dari luar. Nah, itu Al-Quran. Maka kalau kepengen cahaya dalam diri kita, ini kayak cerita Hindu juga. Apa itu? Kalau ingin Pak jiwa kita ini menjadi lebih terang, terhindar dari segala kejahilian, kegelapan dalam jiwa ini, maka ternyata kuncinya baca Quran. Ustaz, baca Quran aku tidak ngerti juga. Jangan cerita itu dulu. Yang penting laksanakan saja dulu, baca gitu. Dikit-dikit. Jadi ini rahasia kenapa Nabi Allah suruh di awal sekali itu, sebelum ada perintah yang lain-lain, sebelum ada perintah zakat, perintah puasa. Ini perintah zakat baru turun nanti Pak di Madinah tahun kedua Hijriah. Perintah haji di Madinah tahun kedua Hijriah. Perintah sholat tadi tahun ke-9. Nah, sebelum semua sholat, zakat, haji itu turun, yang pertama ini sholat malam. Dan ini yang kita belum kerjakan. Maksud saya apa? Ini kan hijrah nih, ini hijrah nih. Tema malam ini cerita hijrah kita nih, karena Muharram. Oh, kalau di Madinah itu cerita tentang kehidupan ekonomi. Hijrahnya dari hijrah secara hubungan antara orang dalam usaha gitu. Atau pemenuhan hak dan kewajiban. Kalau di Mekah, hijrahnya adalah merubah mental kita. Merubah kebiasaan kita. Maka gimana caranya nih Pak? Ya. Oh, berarti kita harus sholat malam ya. Berarti kita waktu sholat malam itu bacalah Quran pelan-pelan. Tartil itu kan pelan-pelan. Jangan ngebut-ngebut kayak taraweh. Taraweh itu tahu? Penyebutan nama taraweh itu tahu Bang?
Tarawih itu kan istirahat artinya. Jadi di zamannya, jadi yang Ubay bin Ka'ab ini yang selalu mengerjakan tarawih. Zaman Nabi kan 8 rakaat. Oh, Nabi hanya sempat 2 atau 3 malam tarawih bersama, sudah itu Nabi nggak pernah lagi berjamaah karena takut umat Islam menganggap tarawih itu wajib. Tetapi kebiasaan ini terus dikerjakan oleh Ubay bin Ka'ab namanya. Di zaman Abu Bakar dia kerjakan, di zaman Umar dikerjakan. Kalau zaman Nabi 8 rakaat, di zaman Umar bertambah itu. Jadi 20. Lalu, karena apa? Karena ingin mengambil keutamaan Ramadan. Lalu supaya tetap terpenuhi tarawihnya, ya terpenuhi salat malam dan tartilnya, maka 2 rakaat, 4 rakaat, mereka rohah, tarawih, istirahat. Istirahat, sambung 4 rakaat lagi, istirahat. Istirahatnya itu yang disebut tarawih, bukan sholatnya. Tarawih itu istirahat di antara sholat. Jadi kalau awak sholat, itu 20. Ini bukan, Muhammadiyah itu, enggak ada cerita itu kita. Kita sedang cerita balik kepada yang diinginkan oleh Al-Quran itu. Betul 8 rakaat betul, tapi harus tartil, harus tumaninah. 23 lebih bagus. Yang penting terpenuhi kaidahnya salat malam itu baca Qur'annya tartil. Warattilil Qur'ana tartila gitu. Maka kita pun gitu, ayo, berapa rakaat kita memulai sekarang. Saya pengen jadi muslim yang baik agar hati saya itu lebih tenang, semangat beragama saya lebih kuat, tekad saya untuk menjaga agar diri ini terhindar dari kemaksiatan juga semakin bagus itu. Saya mau mulai dengan salat. Jadi kuncinya itu mulai dengan salat malam, tahajud. Allahu Akbar. Dan ini yang kita yang lemah ya Pak. Kita salat malam cuma di bulan Ramadan, atau ketika awak sedang banyak masalah bangun gitu. Lagi tidak. Bapak tahu enggak Pak, ketika ayat ini turun, diceritakan sahabat Nabi itu Pak, enggak berani dia tidur pakai kasur. Kenapa? Karena perintahnya qalila, tidur sebentar. Kalau dia tidur berbaring, itu bakal lama tidurnya mereka, dan tidak punya alarm kan waktu itu yang bangunkan. Enggak tahu jam berapa alarm, enggak kati. Sehingga mereka ya begini tidur sambil duduk. Supaya jangan nyenyak gitu. Ya enggak? Lah, balik ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, nikmat betul itu, Pak. Ya. Karena sudah tidur betul itu. Kaidahnya kalau sudah tidur berarti sudah beroleh salat malam. Subhanallah, bahagia juga tidur tadi barusan. Lah, balik ke sini ya Pak, Bu. Saya simpulkan. Satu, ayo, ini Muharram nggak? Salah satu pesannya adalah kita harus berusaha memperbaiki diri, pindah dari keadaan awal menjadi lebih baik lagi. Kalau kalau kita ambil kisah pelajaran dari Madinah, maka ini masalah perilaku ekonomi kita. Bagaimana awak mencari nafkah, bagaimana juga kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada istri, kepada anak. Atau macam mana kita yang dititipi belanja bulanan itu, kita kemudian penuhi hak-hak suami kita, kewajiban kita sebagai istri kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu kaidah Muharramnya tuh, kaidah hijrahnya ya, dalam kehidupan keseharian kita. Kalau secara personal pribadi juga ada. Gitu. Macam mana caranya ikut juga, bagaimana urutan perjalanan kejiwaan Nabi di dalam berislam itu. Ya tak? Maka kalau orang ingin sempurna keislamannya, tapi dia tidak pernah baca, macam mana caranya? Misal, ya adalah ya sebagian sahabat keluarga atau orang-orang yang kita kenal itu kan, misal salah tidak gitu, tapi
Iya banyak baca zikir, banyak apa tirakat aja gitu. Tapi dia nggak baca-baca gitu, nggak baca Quran, nggak bisa. Quran ini kunci, Quran itu kunci, Pak. Di awal sekali dia sudah jadi kunci ya. Jadi satu pesan saya adalah, yuk Muharram ini secara pribadi kita perbaiki kebiasaan kita dengan Al-Quran. Yuk kita sama-sama bertekad. Pokoknya gimana caranya kita bisa sholat malam. Nabi pernah cuti nggak Pak sholat malam? Maksudnya cuti dulu gitu. 12 hari tidak sholat malam. Selama 23 tahun itu tidak pernah Nabi cuti. Pernah Nabi tidak sholat malam 2 atau 3 malam. Karena sakit. Cuma itu yang disebut dalam sirah. Artinya Nabi itu tidak pernah berhenti. Sampai sholat 5 waktu turun, ternyata Nabi sholat malam juga gitu. Ya, jadi yang yuk macam mana caranya sebelum subuh kita bisa ya belajar dulu lah berguyur-guyur ya tak? Apakah bangun subuh jam 4.48, awak jam 4 sudah mulai misalnya itu tak? Belum bisa kita macam Nabi nih. Nabi yang ini. Berarti Nabi tidur, kalau Nabi bangunnya 6 jam. Ini ayat nih Pak ya, bukan kata saya nih ya. Jadi kalau semalam itu 8 jam, Nabi sholat malamnya, qiyamul lailnya itu 6 jam. Sahabat-sahabat Nabi paling sedikit ini nih. Ya, setidaknya sholat malamnya 2 jam. Jadi hitungan di ayat ini bukan hitungan rokaatnya. Tapi hitungan lama tegaknya gitu, lama berdirinya. Jadi Ustaz macam mana? Saya udah hafal Quran, saya udah hafal surat tahunya surat-surat pendek baik. Macam mana ngakalinya tuh? Supaya lama tegaknya. Kalau salat tahajud boleh. Iya. Apalagi sekarang itu ada Quran kabir tuh kan. Quran yang gedang yang besar tuh. Bisa gitu tarik. Kalau di Palestina boleh sambil pegang mushaf dia. Tidak, tapi kita kayak atau kita baca yang hafal tapi pelan-pelan, diulang tidak apa-apa. Karena Nabi pernah sholat, Nabi melakukan sholat membaca surah, diulang-ulang oleh Nabi ada. Ya. Aku qauli hadza, Bapak Ibu sekalian, maaf ini melompat ya, satu pas awal kenabian sama awal hijrah. Intinya adalah kita harus lebih baik. Kalau secara personal dari mana baiknya? Ayo mulai dari membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Kalau sebagai institusi, sebagai komunitas, kebersamaan, maka ayo perbaiki cara kita berhubungan, cara kita bergaul. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ini ceritanya terlalu melebar ya, tidak di satu surat, tapi di 2 kondisi. Semoga setidaknya menjadi perhatian kita bersama ya. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.